Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua hari ini? Semoga tetap baik-baik aja. Dan kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bekerja atau melakukan aktivitas seperti biasanya gitu ya teman-teman. Amin. Nah, sekarang saya akan sedikit membahas atau mereview meja rel portable atau meja sablon rel portable. Jadi sedikit flashback dari tahun 2016 saya membuka vendor konveksi sablon, kawan-kawan. Udah beberapa kali saya ganti meja sablon untuk proses produksi, dari mulai meja sablon Innova single rotary, terus meja sablon rel portable yang sekarang saya akan bahas, terus meja sablon rel panjang, terus yang terakhir ini saya pakai meja sablon catok engsel gitu kan kawan. Nah kali ini saya akan lebih membahas tentang meja sablon rel portable, dimana saya memakai meja rel portable ini kurang lebih saya pakai dari tahun 2016 sampai tahun 2018, ya hampir 2 tahunan lah, kurang lebih 2 tahunan. Nah, meja rel portable ini diproduksi di Jogja di salah satu vendor konveksi atau vendor sablon khususnya, di mana ownernya sendiri sudah cukup masyhur di kalangan tukang sablon Jogja, yaitu Pak Dehuda, atau vendornya sendiri namanya Huda Sablon Kaos. Itu teman-teman bisa search di Instagram atau di YouTube, video-videonya juga sudah banyak. Dimana Pak Adi Huda ini sering mengisi di salah satu kegiatan yang sering diadakan di Jogja, yaitu KSJ, Komunitas Sablon Jogja. Sering mengisi juga untuk masalah seminar-seminarnya di Komunitas Sablon Jogja. Nah, ownernya sendiri menamai meja rel portable-nya atau meja sablon rel portable-nya itu dengan nama meja sablon Talatov. Secara umum, cara kerja meja sablon ini nggak jauh berbeda dengan meja rel pada umumnya gitu. Cuma yang membedakan, kalau meja rel pada umumnya itu paletnya itu fix alias nempel. Kalau jumlah paletnya 6, ya sekali naik cuma bisa kaos 6 gitu. Jadi manfaatin jumlah palet, semakin banyak palet juga semakin banyak jumlah kaos yang naik gitu. Tapi ya balik lagi, kalau meja sablon rel panjang itu harus juga cukup tempat yang luas juga kawan-kawan. Soalnya kalau cuma meja 6 sampai 12 palet, ya sekali naik cuma sedikit gitu. Terus beda dengan meja sablon rel portable, di mana papan palet bisa dilepas alias pakai papan triplek tambahan. Nah, semakin banyak triplek palet itu semakin banyak juga jumlah kaos sekali naik gitu, dan nggak terlalu makan tempat. Jadi cocok untuk buat vendor yang keterbatasan lahan seperti di tempat saya, untuk proses produksi seperti saya gitu. Jadi nggak terlalu makan tempat, cukup lahan. Jadi saya pakai meja itu dulu di lahan 2 kali 2 meter, kecil banget kawan-kawan, tapi alhamdulillah bisa muat banyak gitu. Sekali naik ya bisa nyampe 100 sampai 120 kaos sekali naik. Baca. Nah, coba kita lihat cuplikannya video yang saya ambil dari channel YouTube ownernya, atau saya ambil dari channel YouTube Pak Dehuda. Mari kita tonton sama-sama. Nah, itulah teman-teman video yang saya cuplik dari video YouTube ownernya. Bisa di subscribe juga channelnya kalau pengen tahu dan lebih banyak tahu belajar tentang meja sablon rel portable ini. Meja sablon ini mempunyai beberapa kelebihan dan ada beberapa masalah yang sering dulu saya alami. Nah, kali ini saya akan
bagi kawan-kawan dulu tuh kelebihannya apa aja dan masalahnya apa aja yang sering saya alami menggunakan meja itu. Kelebihan yang pertama, meja sablon ini enak untuk dipakai kejar deadline, atau ya gas-gasan lah bahasanya, tukang sablon tuh gas-gasan. Karena selain simple juga kita nggak terlalu capek buat jalan tawaf muterin meja kayak meja rel panjang gitu. Cukup di tempat, setelah gesut tinggal tata papan paletnya, papan tripleknya, gesut ambil lagi, tata lagi, dan begitu. Mungkin yang sedikit capek itu di bagian boyoknya atau di bagian pinggangnya, itu agak sedikit nyeri-nyeri gimana gitu kalau pas orderannya banyak gitu. Nah, kelebihan yang kedua, kalau screen mau dipakai lagi, itu nyetingnya juga cepat. Terus bisa geser kanan kiri, bisa naik turunnya juga, nyetingnya juga cepat gitu. Tapi yang jadi kendala biasanya itu kalau kita pas nyablon itu screen tengah, kenop tengahnya itu kalau kita masangnya itu kurang kenceng alias goyang-goyang, kalau kita nggak teliti pas kita masang kenop U tengahnya itu hasilnya biasanya sering meleset. Nah, melesetnya karena screen kenop U-nya itu longgar gitu atau nggak kencang. Jadi itu yang biasa saya alami dulu waktu saya memakai meja sablon itu sering meleset kalau kenop U-nya yang tengah itu kendor gitu. Ya, untuk masang baut nanas kanan kiri sama kenop tengah buat maju mundur kanan kirinya itu sudah saya bahas di video sebelumnya, atau bisa kawan-kawan tonton gimana cara masangnya gitu. Nah, terus selain itu yang sering jadi masalah itu di bagian tripleknya kawan-kawan. Di bagian triplek paletnya itu kadang saking lamanya dipakai suka lobok gitu. Si kenop cewek cowoknya itu sering lobok di bagian paletnya. Akibatnya papan palet agak sedikit goyang. Alhasil kalau kita nggak teliti ya bakal meleset lagi asal sablonannya gitu. Ya balik lagi seberapa ketelitian kita kalau pakai meja sablon. Ya semua meja sablon tak rasa sama sih kayak gitu. Tapi ya selebihnya sih dulu saya pakai nggak ada masalah sama sekali yang gimana. Paling yang masalahnya cuma itu aja, kenop asnya tengah, sama satu lagi papan paletnya itu kalau sering dipakai goyang-goyang karena udah longgar minta diganti bautnya gitu aja. Nah, untuk masalah harga, meja sablon rel portable ini dulu beli di kisaran harga 2,5 juta atau 2,5 juta kalau nggak salah. Nah, itu dapat meja sablon portable 2 palet yang mejanya aja itu, sama papan palet tripleknya itu 5. Jadi untuk beli papan palet triplek itu ya harus ngerogoh kocek lagi gitu, ngerogoh tambahan dana lagi buat beli papan triplek itu. Ya segitulah, mahal atau enggaknya monggo dipikir-pikir lagi, balik lagi tergantung dari urgensinya dan budget kita masing-masing gitu kalau mau produksi. Oh iya, untuk meja rel portable ini juga bisa dibongkar pasang, namanya juga portable. Jadi ya enak kalau sewaktu-waktu kontrakan atau tempat produksi kita habis atau mau dipindah mejanya, itu enak buat mindahinnya gitu. Dan satu lagi, konsekuensinya kenop U itu cuma dijual sama ownernya. Karena kenop U-nya tengahnya itu juga handmade, buatan sendiri ownernya. Kalau nggak salah harganya itu 15 ribuan lah kalau nggak naik lagi gitu. Tapi menurutku juga sepadan sih, karena memang kenop U-nya itu pas, akurat banget, presisi banget. Dan itu bisa teman-teman beli di akun Instagramnya atau langsung hubungi Pak Dehuda lewat akun Instagramnya gitu. Tapi ya juga teman-teman harus pre-order juga, soalnya biasanya yang beli juga banyak gitu. Pak Dehuda udah ngirim ke, yang setahu saya udah ngirim ke beberapa pulau juga gitu. Jadi ordernya juga banyak. Kalau mau beli juga teman-teman harus pesan dulu gitu. Terus kesimpulannya, meja ini cocok buat pemula seperti saya di bidang sablon. Selain ngelatih ketelitian pada saat proses produksi, karena kalau pas nemuin screen yang kenop U-nya itu goyang atau pas papan triplek paletnya itu lobok, ya masalahnya cuma itu aja gitu loh.
Intinya bagi teman-teman yang mau beli meja sablon ini ataupun meja sablon yang lainnya, pelajari dulu cara kerja meja sablon. Yang mau dibeli jangan sampai pas udah dibeli nggak bisa make, akhirnya cuma buang-buang duit aja gitu. Kecuali kalau memang duitnya kawan-kawan udah banyak gitu. Cari urgensinya, cari fungsinya, kenapa pakai meja sablon A, kenapa pakai meja sablon B, kenapa pakai meja sablon C. Jangan cuma nurutin gaya-gayaan meja sablon bagus-bagus tapi urgensinya nol. Karena kita sendiri ternyata nggak bisa makainya kecuali uang kita udah turah. Nah balik lagi itu, kecuali uang kita udah ya turah-turah lah buat pajangan atau gimana kan gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya bagi pengalaman ke teman-teman pakai meja sablon Real Portable Talatov. Mungkin besok saya akan review-review lagi meja-meja yang dulu pernah saya pakai, supaya teman-teman yang baru mau mulai buka vendor punya beberapa pilihan buat beli meja sablon gitu. Kalau ada yang kurang paham atau apa yang mau ditanyain, langsung bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau aku bisa jawab pasti saya jawab, gitu aja. Oke lah, gitu aja. Kalau memang channel ini dirasa bermanfaat, ya tolong subscribe dan like video ini. Untuk pesan terakhir saya, jangan berak sambil berdiri. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.